Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, jika pagi hari ini atau dalam satu minggu ini kita mengalami mukjizat Tuhan, penyakit kita disembuhkan, karir kita sukses, bisnis kita pun masih lancar. Sungguh mudah bagi kita untuk mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Bagaimana jika semuanya belum terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau kita masih bergumul atas kesehatan kita, atas pekerjaan kita? Mari sama-sama dengarlah panggilan beribadah ini. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sesungguhnya saudara, jika kita ada saat ini adalah karena kasih Tuhan. Jika kita masih hidup hari ini adalah kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini, ucapan syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Ketika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami mau katakan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat kami semua, sehingga kami boleh hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengorbankan binatang untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Dalam perjanjian lama, begitu banyak hewan yang dikurbankan untuk menghapus dosa manusia. Dikatakan ada domba, kambing, lembu, burung tekukur. Tapi Yesus, anak domba Allah, mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Ia rela mati untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Mari saudara, mari dengar suaranya dengan lembut dia memanggil engkau dan aku. Mari datang pada Tuhan di dalam pergumulan, dalam susah hatimu dan di dalam dosamu. Saya ajak kita semua untuk sama-sama kita tundukkan kepala kita. Mari kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka Ia akan mengampuni dan meluruskan jalanmu. Yesus akan memberikanmu kelegaan. Mari kita berdoa, akui setiap kesalahan kita, akui setiap pelanggaran kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggilmu, memanggil aku dan kau. Dia menunggu aku dan kau. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah.
Janganlah ragu Tuhan mengajak. Janganlah ragu Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Dengan setengah suara kita katakan, hai, mari datanglah. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Allah yang begitu mengasihi kami, mengundang kami untuk masuk pada hadirat. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga hari demi hari kami masih boleh menghadap kepadamu ya Tuhan. Kepada Allah yang mengampuni kami di dalam Yesus Kristus, yang telah menghancurkan perseteruan antara kami dengan Allah, mengadakan pendamaian di dalam dirinya di atas salib. Kepada Allah yang demikian baik, kami datang mengaku setiap kesalahan kami, setiap dosa kami. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala sesuatu ya Tuhan. Engkau yang menilik setiap pikiran kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap motivasi kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap perkataan kami. Engkau yang menyaksikan setiap tingkah laku kami ya Tuhan. Maka saat ini kami mohon ampun atas setiap hal yang telah menyakiti hati Tuhan, ataupun menyakiti hati sesama kami, dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk semakin hari terus Tuhan, semakin tunduk di dalam pembentukan-Mu, semakin dibersihkan, semakin dimurnikan, semakin karakter kami menyenangkan hati Tuhan seperti karakter Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah permohonan kami, pengakuan kami, dan ucapan syukur kami atas pengampunan telah Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita sama-sama dengarkan berita anugerah ini. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari saudara, walau badai topan menerjang kita, Dialah tempat perlindungan kita, gunung batu tempat berlindung yang teguh. Mari sama-sama kita katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batuku, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi kita katakan, di badai topan dunia, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Angkat tangannya, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berikan kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, jadikan kami satu Tuhan, seperti Kau dan Bapa satu, agar kami bisa saling melengkapi tubuh-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Bapa adalah satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari sama-sama kita berdoa. Kiranya lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan, seperti Kau dan Bapa satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Marilah kita sama-sama membaca dari Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dalam bagian kedua surat Paulus. Setelah 3 pasal sebelumnya berbicara tentang doktrin, kini kita memasuki hal-hal aplikasi, hal-hal yang praktis. Ya. Mari kita sama-sama membaca hitungan ketiga. Ya, saya telah menyediakannya juga. Oke. Efesus 4 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ada kesempatan untuk kami sama-sama datang juga mendengarkan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya pikiran kami disesuaikan dengan firman Tuhan, supaya prinsip hidup kami disesuaikan dengan firman Tuhan, supaya sikap kami, pertimbangan kami, keputusan kami disesuaikan dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun pada saat melakukannya itu tentu tidak mudah, tetapi tolonglah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kondisi hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Kalaupun ada yang sakit, doa saya ialah supaya Bapak Ibu Saudara bisa ditolong Tuhan untuk sembuh kembali. Saudara, kalau dulu pertanyaan, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, itu bisa jadi basa-basi. Tapi kalau sekarang pertanyaan itu bukan basa-basi Bapak Ibu Saudara ya. Itu pertanyaan yang sungguh-sungguh, bukan basa-basi. Coba sekarang saudara ingat sejenak deh, bagian tubuh mana yang sedang dirasa tidak enak. Ingat dulu sejenak, bagian tubuh mana saat ini, detik ini juga ya, mungkin Bapak Ibu sedang sakit di pinggang, mungkin Bapak Ibu sedang sakit di kaki, mungkin sedang sakit kepala, mungkin sedang sakit gigi. Coba diingat bagian-bagian tubuh mana yang sedang sakit sekarang.
Saudara, kondisi tidak sehat sungguh sekecil apapun itu, bagian anggota tubuh apapun yang kecil, kalau itu sedang sakit, saudara, tentu itu sangat tidak enak. Ya, saya sendiri masih ingat ketika tahun lalu, salah satu anggota tubuh saya yang cukup kecil dan tidak pernah terlihat dari luar itu mulai sakit, yaitu bagian gigi bungsu sebelah kanan atas. Ya. Ini saya memberikan ilustrasi saja ya, ini bukan gigi saya, ini ilustrasi saja. Ya. Sakit sekali dan itu membusuk. Ya, tidak hanya membusuk, bahkan juga akhirnya patah-patah sedikit-sedikit begitu, patah-patah, dan ketika hampir 90%, 80%, 90% patah, itu akhirnya kena akarnya dan itu sakitnya luar biasa, saudara. Ya, saya nangis literally, benar-benar nangis 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya ingat lagunya almarhum Meggy Z, liriknya dia bilang, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Wah, di situ saya nggak setuju. Dalam hati saya bilang mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Ya, sakit gigi itu nyut. Tidak enak. Betul-betul saya nangis, nggak bisa makan, nggak bisa apa ya? Terus-terusan datang rasa sakitnya. Kemudian berobat ke dokter, dikasih antibiotik sampai seminggu, baru rasa sakitnya hilang. Ya, tapi masih ada PR, Bapak Ibu Saudara. Karena gigi itu harus dicabut, karena diagnosisnya akarnya sudah mati. Jadi treatment selanjutnya, PR besar selanjutnya adalah gigi itu harus dicabut. Oke, sudah ke rumah sakit rujukan, kemudian dokter gigi di tempat rujukan itu bilang bahwa lebih baik dicabut aja 4-empatnya. Daripada nanti ke depannya menimbulkan permasalahan, sekalian aja cabut 4-empatnya. Ya. Kemudian saya pikir, waduh, udah cabut satu aja repot gitu ya, rasanya nggak enak pasti. Tapi apalagi 4-empatnya gitu. Nah, singkat cerita, karena pandemi, kemudian kan pandemi gitu, akhirnya tidak berani saya melanjutkan ke rumah sakit. Tapi saudara, gigi saya yang di atas ini makin apa ya, berubah warna gitu. Berubah warna itu abu-abu, tandanya sudah tidak mendapatkan aliran darah lagi. Kemudian di bagian belakang itu sudah copot banyak, sudah patah banyak sehingga kosong melompong. Bisa masuk makanan itu banyak sekali. Ya, ada cerukannya. Akhirnya saya memutuskan ke klinik saja, klinik gigi gitu, yang lebih aman, rasanya lebih kecil, lebih aman tempatnya, lalu dicabut. Ternyata prosesnya sederhana dan tidak menakutkan. Ya. Ketika saya sudah tiba di rumah, saya pandang-pandangin tuh gigi saya yang dicabut itu. Agak melau rasanya sih, saya bilang, terima kasih ya gigi, udah puluhan tahun melayani saya, kayak gitu. Agak-agak melau, foto-foto segala gitu, kenang-kenangan. Tapi penderitaan itu tidak berakhir ya. Setelah itu, setidaknya seminggu setelah gigi saya dicabut, saya mengalami phantom pain. Phantom pain itu maksudnya gejala sakit berkelanjutan akibat hilangnya salah satu anggota tubuh. Ya. Phantom pain itu adalah sakit berkelanjutan akibat hilangnya salah satu anggota tubuh. Yang saya alami itu nyut-nyutan, seperti mau mengkerut begitu gusinya. Nyut-nyutan, rasa geli, makanan juga masih bisa masuk ke celah gusi yang kosong itu, ya tapi lama-lama gusi itu menutup sendiri memang. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bagikan sedikit di sini tentang gigi yang pecah, gigi yang harus ditanggalkan, harus terpisah dari tubuh, bisa jadi cerita yang akrab nih sama kita. Saya yakin saudara juga memiliki pengalaman tentang anggota tubuh yang terpecah-pecah, sehingga akhirnya harus dibuang. Dan itu sakitnya seperti apa? Ya, mungkin ada kulit bibir yang terkelupas dan berdarah-darah, mungkin ada rambut yang rontok, mungkin ada patah tulang tangan ya, patah tulang tangan, mungkin ada di antara kita mengalami patah tulang tangan, patah tulang kaki, atau bahkan Bapak Saudara, pengangkatan salah satu anggota tubuh karena ada penyakit kanker atau diabetes atau ada kecelakaan. Nah, kalau ditanyakan pada kita, rasanya apa? Rasanya sakit. Waduh, sakit ya. Sudah sakit secara fisik, kemudian hati kita juga melau pasti ya. Saya ingat teman saya di seminari, dia main ke pantai, terus tangannya itu kejeduk sama perahu. Dia lagi kayak begini, kemudian ada perahu datang lain, kapal lain bersinggungan sama kapal dia, akhirnya mau nggak mau dia harus mengamputasi bagian satu ruas jari ya. Kemudian tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga hatinya itu loh, sepertinya apa ya,
sepertinya menyesal, tidak enak, tidak rela gitu ya. Kalau boleh mengulang seperti kita main game, mungkin kita aduh pengen nih ngulang nih. Coba seandainya saya nggak main ke pantai, saya nggak naik ke kapal, mungkin tangan saya nggak hilang nih satu ruas ini jari saya gitu. Kalau kita bisa mengulang, mungkin kita melakukan apapun deh supaya anggota tubuh kita itu nggak hilang. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya sekarang saya juga begitu. Kalau saya udah ketiduran, biasa saya nidurin anak saya, ya saya duluan yang tidur gitu. Ya, kemudian jam 2 pagi tiba-tiba kebangun. Wah, teringat tugas negara yang sangat penting, yaitu sikat gigi. Waduh, belum sikat gigi gawat. Saya mikir ya, kalau enakan tidur nih langsung, tapi kalau tidur terus nanti giginya belum disikat, nanti bolong lagi, nanti repot lagi. Akhirnya merem-merem, ngantuk-ngantuk, bangun ke kamar mandi, sikat gigi. Terus tidur lagi. Kadang-kadang nggak bisa tidur lagi gara-gara sikat gigi, begitu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira seperti itu juga Bapak Ibu Saudara hatinya Yesus buat kita gerejanya, ya kira-kira seperti itu gambarannya. Rasanya itu tidak rela Yesus itu kehilangan, maksudnya tubuhnya itu ada yang pecah, ada yang sakit, ada yang teramputasi. Kalau bisa jangan sampai sakit, jangan ada yang terpecah, jangan ada yang terlepas dari kesatuan tubuh. Kenapa? Sederhana sekali. Kalau pakai pemahaman kita, pembahasan kita, kan itu rasanya sakit, itu rasanya nggak enak. Kita aja nggak rela kalau ada bagian anggota tubuh kita yang sakit, terus akhirnya itu harus ditanggalkan, harus terlepas, harus diamputasi. Kita pasti berpikir sudah diberikan Tuhan tubuh yang lengkap, tubuh yang baik, karena ada penyakit jadi tidak lengkap atau tidak utuh lagi. Nah saudara, Tuhan Yesus, Sang Kepala tubuh, kira-kira seperti itu perasaannya kalau ada anggota tubuhnya yang terpecah. Ya, dia bisa merasa sakit, dia merasa tidak rela kalau gerejanya yang udah capek-capek dia tebus, ya, itu jadi terpecah belah, jadi hancur, berantakan, lulu lantak. Bapak Saudara coba bayangkan dalam benak kita seseorang yang anggota tubuhnya terpecah-pecah, hancur lulu berantakan ya, itu rasanya tidak enak. Yesus udah capek-capek untuk mendirikan gereja. Kok saya bilang capek-capek? Nah ini pas saya yang bawain firman Tuhan yang judulnya dulu Jauh Dekat Damai Sejahtera. Ya. Dalam pasal 2 ayat 14 sampai 18, saya mengajak setiap kita membuka sebentar saja pasal 2 ayat 16, ya. Di sini digambarkan Yesus capek-capek supaya gereja ada. Pasal 2 ayat 16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Nah, satu tubuh. Kata satu tubuh itu ntar di dalam pasal 4 satu tubuh, satu roh, satu ini. Itu menggambarkan kesatuan gereja dengan Allah oleh salib. Dengan cara bagaimana? Yesus melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yesus melenyapkan, Yesus membunuh perseteruan antara manusia dengan Allah di dalam tubuhnya. Jadi ada dua dimensi, dua hal yang Yesus sudah capek-capek kerjakan. Pertama, dia itu mendamaikan yang umat dan bukan umat, masih ingat ya, umat dan bukan umat, umat Israel dan bukan umat Israel gitu. Ya, bayangkan kita bukan orang Israel, kita sebenarnya bukan umat. Tapi Tuhan Yesus sudah mengerjakan di salib supaya nggak ada lagi perbedaan umat Israel dan bukan umat, sehingga diterima umat Israel aja begitu, bukan. Tapi semua bisa diterima sebagai umat Allah. Itu pekerjaan yang nomor satu. Pekerjaan nomor dua, Yesus mendamaikan kita manusia yang berdosa ini kepada Allah. Ya, jadi memang betul Yesus tuh udah capek-capek. Saudara, harganya mahal sekali supaya kita gereja itu bisa ada. Ya. Kita gereja bisa ada, disebut satu tubuh. Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam istilah satu tubuh itu memang itu adalah istilah, tetapi itu sungguh-sungguh menggambarkan relasi kita gereja dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah kepala, ya Bapak Saudara pegang kepala. Tuhan Yesus adalah kepala dan kita gereja adalah tubuhnya. Ya. Dalam Efesus 1 ayat 10 ditegaskan, Efesus 1 ayat 10, ya, rencana kekal Allah dari semula adalah mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Kemudian di bagian lain, kita buka sejenak ya, Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18, dialah Yesus ya, Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya, Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Saudara, Yesus udah capek-capek, ya,
memperdamaikan kita nih satu sama lain. Yang kedua, Yesus sudah capek-capek memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita menjadi satu komunitas yang baru, yang penuh berkat, penuh damai sejahtera, identitas yang baru, yaitu gereja. Kalau saya bicara gereja, adalah orangnya, dan yang kedua juga memiliki dimensi institusional, lembaga gereja. GKBJ lah, ntar ada G yang lain, ada G yang lain. Itu secara institusi ya. Oke. Jadi ingat, gereja adalah komunitas baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, penuh berkat, penuh damai sejahtera, ya. Dasarnya adalah damai sejahtera karena Yesus adalah harganya. Ya, dia mengadakan damai sejahtera. Artinya gereja itu harusnya kita ya menjadi partner in Christ, menjadi solid, menjadi bersatu, menjadi kompak di dalam Kristus, mengerjakan apa yang dia kerjakan. Bukan partner in crime, yaitu solid dalam hal kejahatan. Waduh, partner in crime, benar-benar melakukan kejahatan, saking solidnya, saking dempetnya, saking apetnya, saking akrabnya. Sampai menjadi partner dalam kejahatan. Tidak, gereja bukan partner in crime, tapi gereja adalah partner in Christ. Menjadi solid di dalam mengerjakan kebenaran, menjadi solid di dalam mengerjakan damai sejahtera. Ya, kita harus berpihak pada shalom, ya, bukan pada kejahatan. Sehingga Yesus, saudara, sangat tidak rela ketika dia melihat gereja yang adalah tubuhnya, itu harus terpecah, bahkan teramputasi dari kesatuan tubuh. Ya, lihat terus kita bertanya, memang cuma di dalam Yesus kita bisa berdamai satu sama lain? Oh jelas, jelas. Karena sifat dosa itu, natur dosa itu pengennya sendiri-sendiri, pengennya terpecah-pecah. Pengennya ya udah sendiri-sendiri, menjadi asing satu sama lain. Sama seperti Adam. Tadinya dia tuh mengasihi Hawa, tapi ketika jatuh dalam dosa dia tuh jadi terkotak-kotak dari Hawa, jadi terpisah dari Hawa, pecah dari Hawa. Saudara, sekali lagi, Yesus tidak rela tubuhnya terpecah-pecah. Ya. Itulah dia maksud dari Efesus 4 ayat 3 sampai 6, ya. Tuhan Yesus sang kepala sama sekali tidak rela jika tubuhnya terpecah-pecah. Makanya dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya, Bapak Saudara, di sini ada satu roh, satu sampai 7 kali. Itu adalah pengungkapan Paulus tentang kesatuan gereja di dalam Allah Tritunggal. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih poin penting atau apa sih yang Paulus ingin kita kerjakan melalui kalimat dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ada 2 poin, Bapak Saudara, siapkan diri karena ini akan mengejutkan saudara. Yang pertama, ini berarti kesatuan gereja mungkin bisa hilang. Ini saya jelaskan ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, apa sih kesatuan gereja kok mungkin bisa hilang? Katanya di dalam Allah Tritunggal, kok bisa hilang? Ini saya jelaskan ya. Kesatuan ini mungkin bisa hilang karena dari kata-katanya sendiri, ya. Kata yang dipakai adalah berusahalah, artinya jealous gitu. Tekun, giat, eager, berhasrat sekali. Itu tuh 2 kata itu, jealous, eager, itu digambarkan seperti golakan air mendidih gitu. Kalian harus berusaha untuk menjaga kesatuan gereja, seperti air mendidih menggolak. Berusahanya seperti itu tuh. Apa? Hasratnya gitu ya. Take pains, artinya rela menderita demi kesatuan gereja. Make every effort, artinya mengusahakan segalanya supaya kesatuan gereja itu ada, tidak terpecah-pecah. Harus teliti, harus sungguh-sungguh berkomitmen. Ya, para penafsir melihat kata-kata ini berarti kata-kata ini tuh menimbulkan satu possibility atau kemungkinan untuk terjadinya kegagalan. Ya. Kata-kata ini memiliki ide untuk ayo kita kerja keras sekeras-kerasnya supaya sesuatu yang sulit yaitu kesatuan gereja itu benar-benar bisa terjadi. Ini butuh kerja keras, butuh ketekunan yang konstan. Kemudian yang kedua kata yang dipakai adalah memelihara. Bapak Saudara, sangat menarik, sangat unik kata memelihara di dalam Alkitab. Ya, Alkitab kita itu
kata-katanya semuanya unik ya. Kalau kita perhatikan kata-katanya, kita jadi seperti menangkap kesan ya apa yang dimaksud oleh setiap penulis ini. Memelihara itu maksudnya watch over, mengawas-awasi. Diawas-awasi ya. Guard, menjaga seperti penjaga penjara menjaga narapidana. Ya, Bapak Saudara, kalau penjaga penjara itu nggak bisa sembarangan tuh, nggak bisa sambil main HP gitu ya, sambil vlog. Lo aku lagi di penjara nih, tahu-tahu bisa kabur itu orang, ya kan? Nggak bisa kayak begitu. Harus pay attention, benar-benar memberikan atensi, harus observe itu memelihara, betul-betul menjaga, seperti orang memelihara kebun. Ya, saya nggak suka tanaman hijau, kenapa? Karena saya males memelihara. Ngapain males deh? Mendingan memelihara. Mendingan main sama anak daripada memelihara tumbuh-tumbuhan. Tapi saya selalu sama orang yang memelihara tumbuh-tumbuhan. Mereka berarti memiliki sikap itu tuh, mengawasi, rajin, siram-siram. Kalau ada yang kuning-kuning dipotong. Seperti itu, observe, menjaga betul-betul. Sesuatu yang dijaga itu supaya tidak rusak, tidak terganggu, supaya itu kita tidak menyerah, supaya kita tidak kehilangan dari apa yang dijaga itu. Ya. Berarti dari sini kemudian Bapak Saudara pasti berpikir. Dari pemilihan kata-kata saja itu menimbulkan satu pemikiran kita bersama. Memangnya kesatuan gereja bisa hilang? Ya. Saya beri jawabannya juga daripada Bapak Saudara pusing mikirin jawabannya, saya sediakan ya. Secara prinsip sebenarnya tidak bisa Bapak Saudara. Puji Tuhan ya. Kesatuan gereja yang kudus dan am itu sebenarnya tidak bisa hilang. Kenapa? Sederhana Bapak Saudara. Karena yang menyatukan kita itu Allah Tritunggal. Ya. Ayat 4 sampai 6, satu apa aja ini ada 7 kali kata satu. Satu roh, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Itu semua menunjukkan Allah Tritunggal. Kesatuan gereja di dalam Allah Tritunggal. Ya, menekankan kesatuan kita di dalam Allah Tritunggal. Yang pertama di dalam Allah Roh Kudus tuh. Ayat 4, satu tubuh, satu roh, ya kan? Satu pengharapan, kemudian satu Tuhan, satu iman, satu baptisan itu merujuk pada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita ya Tuhan Yesus. Ya, Paulus itu senang sekali menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan itu sebenarnya bisa diartikan Tuan. Paulus itu senang sekali menyebut Yesus dengan khas itu dengan sebutan Tuan, Tuhan. Jadi satu Tuhan di sini menunjukkan yaitu di dalam Yesus. Satu iman kita di dalam Yesus. Satu baptisan kita dibaptis di dalam Yesus. Ya. Kemudian satu Allah dan Bapa, yaitu berarti di dalam kesatuan di dalam Allah Bapa. Berarti di sini tuh kesatuan gereja adalah satu di dalam Allah Tritunggal. Ya. Itu adalah karya Allah, itu pekerjaan Allah, itu inisiatif Allah. Makanya kita kalau hari Minggu, nanti kita pengakuan iman rasuli ya, kita akan menyebutkan, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan am. Am itu artinya itu, kesatuan gereja. Puji Tuhan kesatuan gereja nggak bisa hilang, karena itu dikaryakan oleh Allah Tritunggal, itu diberikan oleh Allah Tritunggal. Ya. Terus maksudnya ayat ini apa? Bapak Saudara, namun nyatanya yang kita lihat sendiri, mungkin kita pernah alamin sendiri, atau kita dengar nih dari tetangga sebelah, kiri kanan gereja yang lain. Bahkan dari sejarah gereja sendiri, ya Bapak Saudara, ternyata kesatuan gereja bisa pecah nggak? Bisa. Apanya? Ekspresinya. Ya, ekspresinya yang bisa pecah, Bapak Saudara. Ekspresi kesatuan gereja bisa hilang, bisa pecah. Karena faktanya gereja menghadapi banyak sekali tantangan, godaan terhadap kesatuan. Bisa ajaran yang palsu, bisa dari aniaya, bisa dari doktrin yang berbeda, kemudian dari apa? Gaya ibadah dan pilihan lagu yang berbeda, ya, bisa pecah ekspresinya. Bisa berbeda ras, bisa bahasa beda-beda, jadi bisa menimbulkan pecahnya ekspresi kesatuan gereja, bisa. Sosial, gender, bahkan nih yang paling kita alami nih sering banget miskomunikasi. Gara-gara miskomunikasi bisa pecah ekspresi kesatuan gereja, bisa sekali. Menyeramkan nggak? Menyeramkan.
Lalu bagaimana nih memahami ini? Katanya kesatuan gereja nggak bisa pecah, itu karya Allah Tritunggal, tapi kok ekspresinya bisa pecah? Penafsir memberikan gambaran seperti ini. Suami istri menikah, dia punya 2 anak. Berapa tahun kemudian suami istri ini berpisah, bercerai, kemudian orang tua sama anaknya juga berantem, anak sama anak juga berantem, mereka semua terpencar masing-masing kemana, terserah. Ya kan? Memang ya secara hukum suami istri bisa hilang lah, tapi kan orang tua sama anak, itu kan statusnya nggak bisa hilang ya, maksudnya hubungan itu, relasi itu, kesatuan keluarga itu nggak bisa hilang. Toh nanti seandainya ada di antara mereka yang sakit, ada yang meninggal, pasti mereka-mereka itu juga yang bakal menolong gitu. Ya nggak bisa hilang itu. Relasi relasi itu sebenarnya nggak bisa hilang. Ya, seperti saya nih, saya memberikan gambaran lagi. Dulu waktu dulu sekali ini hal yang lucu ya, maksudnya waktu saya sama cici saya berantem gitu pernah, kemudian saya nangis, saya madep tembok nih, saya nangis malam-malam. Kemudian saya berpikir, waktu itu saya masih kerja jadi lawyer, saya berpikir keras, Bapak Saudara, bagaimana ya memutuskan hubungan saudara ya, gimana ya, ada nggak ya gugatan memutuskan hubungan saudara ya, ada nggak ya, sambil nangis sambil googling tuh, gugatan memutuskan hubungan saudara, nggak ada jawabannya, nggak ada. Dalam hukum aja bahkan itu tuh tidak ada gitu. Akhirnya saya nangis lagi, nggak bisa, jadi gimana nih, aduh ya udahlah maaf-maafan aja gitu. Lucu kan ya, ya lucu mendengarnya. Tapi memang itu esensinya, sebenarnya nggak bisa pecah gitu loh. Hubungan relasi itu sebenarnya tidak bisa pecah, ya. Ekspresinya aja yang bisa terpecah. Tapi secara prinsip kesatuan gereja tidak bisa pecah karena itu inisiatif Allah Tritunggal. Ya. Kita sendiri bagaimana ketika merasakan ekspresi kesatuan gereja yang terpecah? Kita sendiri juga merasa sakit. Ya, kita bayangin aja deh. Kita kelupasin kulit bibir aja itu sakit perih gitu ya. Ya kayak kira-kira kayak gitu. Ada perasaan sakit ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kita. Ya, ada rasa kikuk lah, ada rasa sedih lah, ada rasa menyesal lah. Ada rasa yang beda gitu ya. Dulunya tuh aku sama dia bisa cerita bareng, bisa doa bareng, nangis bareng, bisa baca Alkitab bareng. Sekarang udah nggak bisa gitu. Itu perasaan yang berbeda, itu rasa sakit seperti itu. Kalau ada kepecahan di antara kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal yang kedua bukan pertanyaan. Hal yang kedua adalah bagian kita adalah mempertahankan ekspresi kesatuan gereja. Bapak Saudara, bagian kita. Kenapa? Karena karena kata berusahalah memiliki makna kita harus aktif memelihara ekspresi kesatuan tubuh. Ada urgensi di dalam ekspresi kesatuan itu. Ada nuansa yang krisis, mesti cepat-cepat dikerjakan, mesti benar-benar dikerjakan. Kalau kata Karl Barth, yours is the initiative, do it now. Artinya milikmu lah inisiatif itu, kamu harus mengerjakan sekarang juga. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui pasal ini kita dinasihati dengan sangat keras bahwa kita harus menjaga ekspresi kesatuan gereja. Ya, jawabannya kenapa? Kalau kita bertanya lebih jauh lagi, kenapa kita harus menjaga ekspresi kesatuan gereja? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Yang pertama karena Yesus adalah kepala gereja. Ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah mati bagiku, Yesus mengasihiku, aku balasnya gimana caranya? Caranya udah dikasih tahu Alkitab. Mengasihi gereja Bapak Ibu Saudara. Merawat tubuhnya. Mengasihi tubuhnya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita tergoda buat terpecah, setiap kali kita tergoda untuk saling menuding, saling menunjuk, saling menyalahkan, saling terpecah. Ingat, buat balik lagi bersatu, kenapa? Karena ketika kita lagi menjaga kesatuan gereja, kita lagi mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus kepala gereja, itu yang benar-benar terus menjadi salah satu prinsip pelayanan saya sampai hari ini. Ya, adalah pengalaman berbagai-bagai ya, di tempat-tempat lain gitu. Ya, tidak dianggap, tidak dihargai. Apa yang membuat saya tetap kuat? Saya ingat itu terus. Yesus kepala gereja, dia kepala. Kalau saya sayang dia, saya rawat tubuhnya. Ya.
Kiranya Tuhan tolong saya untuk terus melakukan hal ini. Ya, kemudian yang kedua, ini juga yang Yesus doakan. Kita tahu ya, isi hati Yesus. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi dari itu lagu dari Yohanes 17 itu. Yohanes 17. Yohanes 17 itu perkataan Yesus, doa Yesus terakhir sebelum dia diserahkan untuk disalib. Dia doa sama murid-muridnya, dia doanya apa? 17 Yohanes, Injil Yohanes 17 ayat 20-21 dibilang kayak gini. Aku berdoa bukan hanya murid-muridku ini, tapi untuk semua orang yang percaya padaku oleh pemberitaan mereka termasuk kita ya. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Tujuannya apa bersatu sih? Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow, ternyata kita dinasihati dengan keras untuk menjaga ekspresi kesatuan gereja. Karena kalau kita bersatu, itu baru kita bisa melakukan misinya Tuhan atas gereja. Wow, saudara, ini panggilan gereja. Ya, gereja mengemban mandat misi. Ini natur gereja. Mengemban tugas yang besar bermisi di dunia ini. Tugas yang mulia, tapi tentu tugas yang berat. Karena itulah kita harus bersatu. Karena sendiri-sendiri nggak bisa. Sendiri-sendiri nggak bisa mengerjakan misi Allah di dunia ini. Saya memberikan ilustrasi ya dari video. Minta tolong ditampilkan videonya. Videonya bisa ditampilkan ya. Ini kunang-kunang ya. It's smarter to travel in groups. Ya. Kunang-kunang yang rame-rame sama kunang-kunang yang sendiri. Ini semut. Semutnya menang melawan pemakan penguin ya. It's smarter to travel in groups. Take the bus. Dan ini yang terakhir, kepiting. Saudara, ilustrasi ini sangat lucu ya. Kiranya ini mengingatkan kita. Ternyata dengan bersatu kita bisa mengerjakan hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Seperti kunang-kunang yang tadi, seperti semut ya. Semut itu mau dimakan sama, itu apa sih, hewan apa, saya lupa namanya. Dia mau dimakan sama hewan itu. Kalau cuman sendiri semut itu dia bisa kalah, bisa dimakan. Tapi semutnya bekerja sama gitu. Gitu, koordinasi gitu ya. Akhirnya bikin lingkaran yang gede, nggak bisa dimakan. Penguin juga begitu, kepiting juga gitu. Bersatu, sehingga mereka bisa melakukan hal yang mustahil untuk mereka kerjakan diri sendiri. Demikian juga kita. Kenapa kita harus bersatu, Bapak Saudara? Karena mengerjakan misi Allah itu tidak bisa sendiri. Ya, kita harus bersatu dengan semua orang percaya yang lainnya. Ya, secara konteks lebih luas lagi. Ya, misalnya gereja GGBC bekerjasama sama Scripture Union, atau misalnya kerjasama sama Perkantas gitu. Tapi kalau kita ngomong ke konteks kita sendiri, mulailah dari sini. Ayo kita kerjasama, karena kita nggak bisa mengerjakan misi Allah kalau sendiri-sendiri terpecah-pecah.
Oh bagian ini udah ngerjain sendiri, udah nggak mau peduli dia sama yang lain. Atau saling menyerang, satu divisi, satu komisi dan komisi yang lain saling menyerang, saling menjatuhkan. Aduh, repot saudara, energi habis untuk hal yang nggak perlu. Dengan bersatu atau dengan tubuh yang sehat, itu gereja baru bisa optimal. Kalau sehat tubuh bisa berfungsi dan bahkan bisa optimal. Kalau sakit mana bisa tubuh berfungsi, Bapak Saudara? Sakit mah aja nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Bisanya cuman meringkuk di atas tempat tidur ya, nggak bisa kerja apa-apa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sakit, kita terpecah-pecah, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan mau kita kerjakan di GKBJ Samanhudi. Ya, habis dah energi kita buat mengerjakan yang enggak-enggak gitu. Oke. Kemudian kesimpulannya saya berikan di sini. Ya, kesimpulannya adalah secara prinsip kesatuan gereja tidak bisa hilang. Karena itu diberikan, diinisiatifkan, dikaryakan oleh Allah Tritunggal. Tetapi ekspresinya, saudara, itu bisa hilang. Ekspresi kesatuan gereja bisa hilang. Dan tugas kita adalah untuk menjaga supaya ekspresi kesatuan gereja tetap ada. Ya. Kemudian kita bicara aplikasi nih. Aplikasinya apa? Dari Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Sekarang kita gaspol di bagian ekspresi di bagian aplikasi ya. Kencangkan sabuk pengaman saudara, kita mau landing. Sebenarnya cara-cara supaya kita tetap bersatu udah dibahas minggu lalu, ya kan? Minggu lalu rendah hati, lemah lembut itu tuh rem dari diri sendiri, ya. Tidak menganggap diri sendiri lebih penting nih, sehingga pendapatku yang harus masuk, yang harus dilakukan oleh gereja ini. Itu salah satunya. Yang kedua, dikatakan sabar dan saling bertahan satu sama lain di dalam kasih. Kalau bahasa Indonesianya itu kan saling membantulah kamu ya. Saling tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Tapi kalau bahasa aslinya, kalian harus bertahan di dalam kasih. Sabar dan bertahan di dalam kasih. Ini cara kita memperlakukan saudara seiman. Sabar dan saling bertahan di dalam kasih. Nanti kalau ada yang datang kepada kita, terus dia unek-unek ya semua. Ini nih, kok dia begini nih, kemarin rapat kayak begini nih. Aduh, kenapa sih dia orangnya begini banget, minta didengerin banget, terlalu dominan. Apalah segala macam. Ya, kita jangan panas-panasin tuh. Emang dia begitu tuh, memang orangnya begitu tuh. Ayo kita mengumpulkan massa. Waduh, mau ngapain mengumpulkan massa? Seperti ini aja, seperti yang terjadi di luar-luar ya. Tanda tangan, petisi, apa segala macam. Nah kalau kita ada yang kayak gitu, datang sama kita ademin. Sabar ya, sabar Bu, sabar Pak, sabar Ci, sabar kok gitu. Sabar. Kita nggak mau panas-panasin ya. Kita udah dengar firman Tuhan hari ini, salah satu hal konkretnya adalah kalau ada orang yang datang kasih unek-unek, konkretnya adalah sabar. Jangan panas-panasin, melainkan ingatin dia untuk sabar. Diri kita sendiri juga, kalau kita lagi gergetan, gemes gitu ya sama orang. Aduh ini orang bener-bener ya, bagian dia nggak mau ngerjain gitu misalnya. Bilang sama diri sendiri, sabar ya, tepuk diri sendiri. Sabar, sabar, sabar Bu, sabar, 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 sabar Pak. Kemudian saya pikir ada dua cara nih, yaitu preventif dan kuratif. Ini terinspirasi dari penanganan pandemi nih ya. Preventif, kuratif. Maksudnya apa? Preventif itu mencegah, kuratif itu mengobati. Ya, preventif mencegah, kuratif mengobati. Cara mencegah terjadinya perpecahan gimana? Sederhana, yaitu saling menjawab satu sama lain dengan baik, Bapak-Ibu Saudara. Kenapa? Karena interaksi dua orang itu yang paling mudah muncul apa? Kata-kata, Bapak-Ibu Saudara. Jadi kita mau sama-sama belajar ya, saya juga belajar di sini nih. Menjawab satu sama lain dengan baik. Tentu saja kita gereja, kita ngomongin kebenaran ya, kita nggak boleh ngomongin prinsip-prinsip yang di luar kebenaran. Jadi yang kita omongin satu sama lain, yang kita sampaikan satu sama lain adalah prinsip-prinsip Alkitabiah. Prinsip-prinsip yang benar, bukan prinsip-prinsip dari motivator gitu, bukan, tapi dari Alkitab. Tapi sayang sekali hal yang benar itu kadang-kadang disampaikan dengan cara yang kurang tepat, sehingga belum pesannya diterima, caranya itu udah menimbulkan penolakan. Ya kan? Jadi saya mengajak setiap kita, termasuk saya sendiri, bicarakan kebenaran prinsip Alkitabiah satu sama lain di rapat-rapat nanti atau di mana-mana deh. Misalnya lagi diskusi kayak atau apa, dengan cara yang baik. Bahasa yang baik, nada yang baik. Sampaikan juga emosi kita, pikiran kita
kehendak kita, ide kita, mimpi kita, kerinduan kita, sampaikan aja, tapi dengan cara yang baik. Kadang-kadang ya, saya sering lihat ya, kenapa kita sering gondok-gondokan? Karena kita punya ide, teman kita punya ide, kita punya sama-sama tujuan, yaitu ingin memberikan yang terbaik buat gereja ini. Tapi terlanjur gondok-gondokan. Ya. Jadi sampaikan aja emosimu, idemu, tapi dengan baik. Dengan cara yang baik, bahasa yang baik, dan khususnya nada yang baik. Ya. Apalagi di WA, Bapak Ibu Saudara, komunikasi virtual, suka salah tafsir nih nada bacanya nih. Orang pengirimnya santai gitu ngirimnya, tapi dibacanya bayangin suara pengirim itu dengan cara yang marah-marah gitu. Waduh, hati-hati dengan komunikasi virtual. Ya, hal preventif lainnya apa? Saling berdoa bersama. Makanya saya bersyukur banget tiap malam Senin sampai Jumat kita berdoa 45 menit. Kita bersatu di dalam roh itu ya. Dengan siapa engkau berdoa? Dengan dialah engkau akan bersatu. Ya, makanya suami istri harus berdoa bersama. Sama anak juga harus berdoa bersama, karena bisa bersatu. Demikian juga gereja berdoa bersama-sama. Ya, saling doain, saling terbuka, saling bagi pergumulan, gak usah malu. Kita mau sama-sama bertumbuh di gereja ini. Ya, mau saling bersatu, belajar terbuka, belajar membuka diri, tidak membuat seket, oh saya maunya temenan sama ini aja deh, saya gak mau main temenan sama yang lain. Oh jangan kayak gitu. Kita belajar saling terbuka, saling sharing, saling doain. Sekarang hal yang kuratif ya. Hal yang kuratif gimana? Kuratif itu maksudnya, kalau udah terlanjur saling marah, saling ngambek, kita tersinggung, kita sakit hati, bagaimana? Nggak ada lain, nggak ada bukan, obatnya pengampunan. Pengampunan dan belajar berprasangka baik. Ya, kalau ada masalah itu diberesin, jangan simpan, jangan ditumpuk, apalagi sampai ke pengadilan. Waduh, serem banget, Bapak Ibu Saudara. Di Korintus ada ya, tahun depan kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Di Korintus ada loh, Paulus bilang, kalau kalian berselisih jangan sampai keluar. Ya benar sih, kalau tidak selesai dan mesti pakai tangan hakim, waduh Bapak Ibu Saudara, itu tidak menjadi teladan bagi dunia ini. Nah kalau lagi ada yang sakit hati, diademin, jangan digosok makin sip. Ya, saya sendiri juga ngalamin itu. Ada mantan gereja di tempat lain, keluarin unek-uneknya, gak cuma sekali saya alamin kayak begini, situasi gini. Keluarin unek-uneknya ngomongin pemimpin. Saya jawab apa? Bu, sabar Bu, bukan begitu, mungkin dia begini, maksud dia baik, apa segala macam. Walaupun saya udah gak bergabung di gereja itu. Kalau ada saudara kita yang lagi sakit rohani, sakit karakter, yang gak mau kooperatif untuk disembuhkan, untuk saling bertumbuh, bagaimana dong? Ya, tetap bertahan di dalam kasih, tetapi jangan berikan diri kita habis energi kita untuk menanggapi hal-hal yang tidak perlu. Kita harus tetap doakan, tapi kita harus tetap fokus pada misi Allah bagi kita. Ada bukunya Bapak Saudara, Gary Thomas ya, tentang toxic relationship. Ya, bisa di searching, bisa dibaca, itu lebih teknis lagi tuh. Bagaimana menghadapi, Yesus aja menghadapi toxic relationship loh sama Yudas. Nah, di situ di buku itu ada dibahas caranya gimana. Ya itu hanya hal segelintir lah, hal praktis yang tentunya di Alkitab tuh banyak lagi ya. Ya saudara juga bisa nambahin satu, saya mau tambahin ini, saya mau tambahin ini, oh saya punya ide gimana caranya gitu semacam. Tapi ingat, di langit dan bumi baru nanti, kalau kita masih bermusuhan gak enak Bapak Saudara. Ketemu lagi sama dia, masih kesel-keselan kan gak enak. Mendingan beresin di dunia ya. Mari Bapak Saudara, akhir kata, mari kita memeriksa diri kita, apapun posisi kita di gereja ini, mungkin kita hamba Tuhan, mungkin kita majelis, mungkin kita pengurus, mungkin kita pelayan, mungkin kita guru sekolah minggu, mungkin kita pemimpin pujian, kita pemusik, kita tim teknis, kita asyar kolektor, ya udah gak ada asyar sama kolektor sekarang ya, semua serba online. Mungkin kita aktivis, kita jemaat, kita pendoa. Mari kita bersatu dan merawat tubuh Yesus. Jangan dipecah-pecah. Ya, mari itu adalah bagian kita bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini tuh firman Tuhan yang sudah memberikan satu cara pandang yang baru dan tentu alkitabiah dan itu benar. Yaitu bahwa tugas kami untuk menjaga ekspresi kesatuan gereja. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengambil bagian itu ya Tuhan. Tolong ingatan kami ya Tuhan, ketika nanti praktiknya ya Tuhan,
sehari-hari. Lepas dari sini nanti kami rapat, nanti kami ini, itu, panitia segala macam. Tuhan ingetin kami hal ini. Kami menjaga ekspresi kesatuan gereja. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah kepala. Karena apa? Karena dengan bersatu baru bisa mengerjakan misi Allah. Tolong kami ya Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus akan beri kekuatan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saatnya kita mau memberikan persembahan. Saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat pagi hari ini juga kami datang membawa persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendapati hati ini adalah hati yang memberi dengan sukacita dan penuh rasa hormat dan rasa syukur. Kami memberi dengan penuh rasa cinta dan ucap terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan ini sebagai tanda nyata iman kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Maka apa yang bisa kami balas tidak ada. Selain seluruh hidup kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka terimalah juga persembahan ini menjadi persembahan yang berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita akan mengangkat satu pujian, ada pengertian bersama. Mari sama-sama kita katakan, dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama. Dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama. Ini janji yang Ia berikan, bersatu di dalamnya. Dalam Yesus ada kasih, roti hidup Ia berikan. Ini janji yang Ia berikan, bersatu di dalamnya. Kami memuji-Mu Tuhan, berkat dan kasih-Mu nyata. Dalam hidup kami dapatkan damai selamanya. Kami rindu, satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap selamanya. Sekali kita katakan, dalam roh kita berkumpul. Dalam roh kita berkumpul, ada pengertian bersama. Ini janji yang Ia berikan, bersatu di dalamnya. Dalam Yesus ada kasih, roti hidup Ia berikan. Ini janji yang Ia berikan, bersatu di dalamnya. Tuhan, berkat dan kasih-Mu nyata. Dalam hidup kami akan hidup damai selamanya. Selama hidup kami rindu, satu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami memuji-Mu Tuhan, berkat dan kasih-Mu nyata. Dalam-Mu kami dapatkan hidup damai sejamannya. Selama hidup kami rindu,
bersatu dalam Roh-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tetap selamanya. Kami percaya berkat-Mu tetap selamanya. Kami percaya berkat-Mu tetap untuk selamanya. Kita sama-sama mau angkat dua pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk hamba Tuhan, untuk tim medis yang melayani, yang menata layani penderita COVID-19. Kiranya Tuhan yang luputkan mereka dari virus, kiranya Tuhan yang beri kekuatan bagi mereka. Yang kedua, kita berdoa, kiranya kita, gereja, boleh bersatu, menjadi roda penggerak, menjadi contoh dalam melakukan prokes selama masa pandemi ini. Sehingga Indonesia boleh terberkati oleh anak-anak Tuhan yang menjadi penggerak melakukan prokes yang benar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang menata layani dalam kedukaan dan juga untuk tim medis ya Tuhan yang menata layani para penderita COVID-19. Tuhan, kira Tuhan yang jagai mereka, Tuhan yang luputkan mereka dari virus penyakit ini ya Tuhan. Kira Tuhan yang beri kekuatan dan Tuhan yang bersukacita dalam melayani ya Tuhan. Mungkin mereka letih, mungkin mereka lesu. Kira Tuhan yang terus berikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya kami, gereja, bisa bersatu hati, menjadi contoh ya Tuhan, menjadi penggerak, melakukan prokes dengan baik, sehingga Indonesia ya Tuhan boleh terberkati melalui anak-anak Tuhan yang taat, yang menjadi teladan, dan kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita akan mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji hormat pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memimpin ibadah kami, pujian, pengagungan, sembah sujud kami. Kiranya hanya menyukakan hati daripada Tuhan saja. Dan ajar kami senantiasa ibadah kami bisa terus dilakukan dan makin berkenan di hati Engkau. Kami terus menyerahkan Tuhan di dalam masa pandemi ini. Negara kami, mereka berupaya, pemerintah kami berusaha mengatasi keadaan yang ada. Bagaimana mereka mengadakan untuk ruang rawat inap, ICU, pemakaian ventilator, oksigen, dan lain sebagainya. Minta belas kasihan daripada Engkau. Namun sebelumnya Tuhan ampuni dosa bangsa dan negara kami, sehingga segala keterpurukan ini diangkat oleh Engkau. Kami terus menyerahkan mereka yang terinfeksi Tuhan. Beri belas kasihan kepada mereka ya Bapak. Ada banyak mereka yang meninggalkan dunia karena
Banyak di antara mereka tidak mendapatkan perawatan. Oleh karena itu Tuhan, Kau hiburkan, kuatkan anggota keluarga yang ditinggalkan. Kepakai anak-anak Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan di dalam memberikan penghiburan kepada mereka dengan firman-Mu. Dan juga kami menyerahkan Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk situasi ini, minta belas kasihan, kemurahan daripada Engkau. Biar Engkau hiburkan, kuatkan mereka yang terpapar. Biar mereka tetap bersandar kepada Engkau. Dan biarlah setiap kami tak henti-hentinya datang mengandalkan berdoa di hadapan Engkau. Dan kami bersyukur hari ini kami juga mendengarkan sabda firman Tuhan tentang kesatuan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa bersatu mengatasi segala hal yang ada. Pada saat ini lagi Tuhan, bukan saja kami mendengarkan tentang kesatuan, bukan saja kami mempelajari tentang kesatuan, kami harus mempraktekkan, kami memperhatikan saudara kami seiman pada saat ini Tuhan. Ada banyak orang kurang beruntung, ada mereka yang lemah tubuh, mereka punya pergumulan. Biarlah Engkau pakai alat kami Tuhan, kami sebagai alat-Mu untuk memperhatikan mereka, untuk menolong mereka. Sehingga mereka juga ya Tuhan terbantukan, mereka tertolong dan mereka melihat kasih Tuhan oleh setiap kami. Oleh karena itu Tuhan kami rindu Engkau juga memberkati kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Arahkanlah hatimu selalu, pandanganmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan, pemberita-pemberita Injil Tuhan, firman Tuhan, penyuh kasih daripada sesama, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Info keluarga, saat teduh, info keluarga. Shalom Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, sebelum kita masuk info keluarga, yang pertama terima kasih buat Contoh Kori yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan terus pakai dimanapun dia berada, khususnya di gereja Tuhan di GKBJ Samanhudi. Info yang pertama, minggu depan tanggal 25 Juli, firman Tuhan akan masuk di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dan 10 sampai 10. Itu berbicara tentang unity in diversity. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Robi Chandra. Biar setiap kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Pada hari Rabu tanggal 21 Juli ada pembinaan di dalam PD kita pukul 18.30. Kita akan masuk kitab Esther ya, akan berbicara tentang providensia Allah atas umatnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta Yongki Karman. Lalu APK akan dimulai pada tanggal 1 Agustus pukul 13 bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibaptis pada bulan Desember. Kiranya bisa mendaftarkan diri kepada hamba Tuhan, majelis, ataupun kepada pengurus. Ya. Dan kita akan lakukan via Zoom. Lalu yang keempat ada info kedukaan. Telah berpulang ke rumah Bapak yang pertama almarhumah Ibu Kam Fui Chin dalam usia 60 tahun pada hari Kamis tanggal 15 Juli. Almarhumah adalah istri daripada Bapak Bong Sekyong, Ibu Kam Fui Chin dan juga Bapak Bong Sekyong itu adalah jemaat GKBJ Depok. Namun demikian Bapak Bong Sekyong sering datang pada waktu offline, datang di KU yang pertama. Ada dua anaknya berjemaat di tempat kita, yaitu Dewi Susana di KU2 Indonesia, lalu ada Juliana yang dikenal dengan Ami itu di KU pertama. Lalu ada kita Abidin, ya ini adalah suami daripada Dewi Susana, ya jadi yang meninggal itu adalah mama mertuanya. Lalu ada satu anak yaitu Lukas
Wongso telah dimakamkan di TPU Karya Mulia di Depok pada hari Sabtu tanggal 17 Juli. Kiranya Roh Kudus menghibur, menguatkan semua anggota yang berduka. Lalu yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapak di surga Ibu Krisnawati atau Cik Akim. Kita kenal dengan Cik Akim di KU yang ketiga pada hari Jumat tanggal 16 Juli. Ketiga anaknya itu adalah jemaat kita, baik itu di KU1, KU2, KU3. Di KU1 itu adalah Antoni, KU2 ada Lydia juga pengurus di KU2, di KU3 ada Yudi. Lalu almarhumah itu juga adalah istri dari almarhum Bapak Mulyono Darmawan dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada tanggal 16 Juli, yaitu hari dan tanggal yang sama. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan semua anggota yang sedang berduka. Yang terakhir, terima kasih untuk kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam memberikan persembahan untuk mendukung gereja Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Ya, marilah saatnya pada saat ini juga kita semua jemaat bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena pada saat ini banyak orang yang kurang beruntung, mereka juga terinfeksi COVID dan lain sebagainya. Ya, kita bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Lalu juga jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.